Hai, perkenalkan, nama saya Kelvin Nathaniel Salu dengan NIM 68202043. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang teknologi cloud computing, mulai dari pengertiannya sampai dengan bagaimana cara menerapkannya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, apa itu cloud computing? Cloud computing secara sederhana itu merupakan suatu gabungan dari pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Lalu di sini mengapa awan? Karena awan ini adalah suatu metafora atau gambaran dari internet. Artinya kita dapat mengakses aplikasi atau data informasi di mana saja dan kapan saja, asalkan kita terhubung ke internet. Nah, itu dia. Secara sederhana dari pengertian cloud computing. Lalu selanjutnya, cara kerja cloud computing. Cara kerjanya ini sangat sederhana. Jadi sistem cloud ini bekerja menggunakan internet sebagai pusat servernya dalam mengolah data. Jadi sistem ini memungkinkan kita untuk login ke internet agar dapat mendapatkan akses untuk menjalankan aplikasi yang diperlukan tanpa harus menginstalnya ke komputer. Jadi cara kerjanya sangat simpel. Jadi kita hanya perlu internet sebagai server untuk mengakses dan menjalankan aplikasi itu tadi. Oke, selanjutnya manfaat dari cloud computing. Cloud computing ada beberapa manfaat. Yang pertama, semua data tersimpan secara terpusat. Teknologi cloud ini mempunyai kelebihan untuk menyimpan data pada satu server secara terpusat. Kita tidak perlu untuk menyediakan data center atau sebuah infrastruktur lain sebagai media penyimpanan karena sudah tersedia secara virtual oleh sistem itu tadi. Lalu menjamin keamanan bagi kita, jadi pengguna. Layanan cloud computing menyediakan jaminan keamanan data melalui servernya yang tadi itu internet. Cloud computing memberikan jaminan keamanan untuk data pribadi, jaminan ISO, jaminan platform, teknologi, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu dia. Selanjutnya yaitu fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Jadi cloud computing menggunakan teknologi cloud yang memberikan fleksibilitas dan kemudahan mengakses data kapan saja dan di mana saja. Cukup dengan koneksi internet, kita dapat menikmati seperti media sosial dan berbagai aktivitas lain di dunia maya. Sistem cloud juga meningkatkan kualitas penyimpanan tanpa perangkat tambahan seperti hard disk. Jadi kita bisa menambah storage kita tanpa perlu membeli hard disk lagi. Jadi mereka sudah menyediakan suatu layanan seperti itu. Oke, memberikan investasi jangka panjang. Nah, artinya menggunakan cloud computing, biaya yang dikeluarkan per bulan lebih efisien. Penghematan biaya ini dapat dijadikan investasi untuk jangka panjang karena menggunakan penyimpanan lain dapat dikenakan biaya kompensasi setiap bulannya sesuai paket yang kita gunakan. Namun, cloud computing memberikan biaya lisensi software yang terjangkau karena sudah berbasis cloud, jadi dia lebih murah dan lebih efisien. Itu dia dari manfaat cloud computing. Lalu layanan cloud computing, ini ada beberapa layanan seperti SaaS. SaaS ini merupakan software as a service. Sesuai namanya, jadi layanan ini menyediakan aplikasi yang siap pakai tanpa harus kita install terlebih dahulu. Jadi kita tinggal menggunakannya dengan terhubung ke internet. Nah, selanjutnya yaitu PaaS atau PaaS atau Platform as a Service.
Jadi ini hadir dalam bentuk platform yang dapat kita gunakan untuk membuat atau merancang suatu aplikasi. Layanannya sudah disediakan oleh cloud computing ini. Lalu IaaS atau Infrastructure as a Service. Jadi layanan ini akan memberikan kita infrastruktur atau sumber daya infrastruktur komputasi atau cloud computing yang lengkap, mulai dari servernya, jaringan, storage, hingga ruang data center. Jadi istilahnya kita menyewa sebuah rumah plus dengan lingkungannya. Jadi sudah disediakan dari cloud computing. Kita tinggal menyewanya saja. Nah, itu dia dari layanan cloud computing. Lalu penerapan dari cloud computing, di sini saya ingin menerapkan cloud computing, yaitu dari layanan SaaS atau Software as a Service. Jadi pada LPK komputer MCM ini merupakan suatu LPK komputer yang berada di kampung saya. Jadi mengapa saya memilih ini? Karena layanan ini sangatlah cocok untuk saya terapkan di lembaga pendidikan kursus komputer ini. Mengingat karena komputer yang ada di tempat kursus, ruang penyimpanannya sudah tidak cukup lagi atau minim. Jadi saya menggunakan layanan SaaS ini untuk membantu mengurangi tingkat penyimpanan yang ada. Jadi bisa menghemat ruang untuk penyimpanan. Software atau aplikasi yang saya pilih yaitu Microsoft Office, karena Microsoft Office sangat penting untuk membantu menjalannya kegiatan kursus komputer. Lalu bagaimana cara menerapkan layanan ini? Untuk penerapannya sangat sederhana, jadi tinggal membuka sebuah internet atau browser dulu, browser. Jadi kita akan mengetik misalnya tadi Microsoft Office. Jadi tinggal kita ketik di internet Microsoft Office Online seperti ini. Setelah itu, jika sudah, kita akan masuk ke laman atau websitenya. Di sini kita tinggal pilih masuk atau daftar gratis. Jika kita belum memiliki akun, kita tinggal daftar gratis saja. Oke. Jika sudah, yang pertama karena saya sudah mempunyai akun, jadi di sini saya tinggal langsung login menggunakan akun saya dan tinggal memasukkan kata sandinya. Lalu tampilannya akan seperti ini. Jadi kita dapat langsung menggunakan dari aplikasi ini. Ini semua aplikasi dari Word, Excel sampai PowerPoint semuanya ada. Jadi kita tinggal menggunakannya dengan sangat mudah. Dan perlu diingat, ini harus menggunakan internet atau menggunakan koneksi internet. Nah, selanjutnya, jika ingin menampilkan atau membuat aplikasi ini berada di desktop atau layar tampilan kita di komputer, kita tinggal masuk ke menu option, yaitu tinggal klik di 3 titik di pojok kanan atas. Setelah itu kita tinggal pilih yang More Tool, lalu kita buat create shortcut. Kita tinggal masuk ke options itu, pilih More Tool, lalu kita create shortcut. Kita akan membuat shortcut atau nanti aplikasinya akan berada di layar komputer kita. Nah, lalu kita tinggal create. Sebelumnya kita harus mencentang ini open as a Windows. Jadi kita setelah itu centang, baru kita create. Nah, jadi nanti akan timbul di bagian tampilan komputer kita. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk menggunakan aplikasi ini. Dan itu saja mungkin.
Dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan dari penjelasan yang saya berikan kurang jelas, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.